Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat holistik, kita masih menjawab pertanyaan yang dari YouTube. Ini ada pertanyaan, apakah mengkonsumsi sumsum itu bagus? Semua makanan yang Allah ciptakan itu bagus, prinsipnya kayak gitu. Satu. Kemudian sebelum kita bicara bagusnya di mana, terus bagaimana cara mengkonsumsinya, kita harus melihat dulu tulang ada di dalamnya sumsum. Kalau di dalam pengobatan TCM atau kita melihat kepada unsur ya, kalau tulang ini kalsium, kebutuhan kalsium itu menjadi tulang yang keras. Ini energinya adalah energi panas, atau disebut kalau TCM nyebutnya yang. Sumsum itu energi yin, materi yin jing. Nah, masuknya ke jing sebenarnya, lebih banyak ke jing. Jadi yin, yang dimaksud yin itu adalah materi, tapi lebih kepada materi yang sifatnya hampir mirip kayak ke darah. Jadi jing itu berarti xie jing atau jing saja itu. Jadi bukan kemudian yin unsurnya kemudian air, bukan seperti itu. Jadi yin itu nanti ada unsur materi arahnya ke darah, jing sama cairan nanti dibagi cairan yang encer, cairan yang pekat dan sebagainya. Nah ini jing. Nah kalau jing itu berarti dia memberikan satu kelembapan, karena ini bentuknya nutrisi, memberikan kebutuhan asupan kepada tulang itu. Ketika digunakan dia menjadi nutrisinya, pelumasnya dan sebagainya. Itu ya, kalau pelumasnya nanti di sendi-sendi itu ada cairan, kalau pelumas di tulangnya itu sendiri ada cairan daripada bagian daripada sumsum itu sendiri, atau sumsum itu sendiri menjadi nutrisi bagi komponen tulang yang ada di dalamnya, yang berada di rongga-rongga di dalamnya itu. Nah, kalau kita membutuhkan energi dari tulang kerasnya, kalsiumnya, maka tulangnya yang itu kita rebus. Tapi karena dia mengandung sumsum, otomatis dawanya dapat ini. Nah, berarti ketika mengeluarkan kalsium, biasanya tulang itu direbus beserta cuka atau jeruk nipis untuk mengeluarkan zat yang kita butuhkan supaya dia keluar masuk ke dalam air. Maka ketika air itu kita minum menjadi kuah sop, itu kita mendapatkan nutrisinya. Maka kuning telur kalau cangkang telur itu kalau dikasih cuka itu akan larut ke dalamnya. Itu. Makanya perebusan tulang itu biasanya ada jeruk nipisnya atau ada cukanya untuk melarutkan. Dan kalau tulang keras itu walaupun sudah tidak ada sumsumnya ya, tapi dia masih mengandung itu di dalamnya. Ketika direbus tulang yang keras itu nanti akan keluar kayak lemak-lemak kayak itu, karena dia masih mengandung itu. Ya itu otomatis keluar, walaupun kemudian ketika kita fokus kepada kalsiumnya misalnya kita dapatnya itu, tapi tetap dapatnya. Tapi kalau kita makan sumsumnya langsung, misalnya dari tulang belakang, ataupun kalau tulang sapi itu di paruh tengahnya ada sumsum, kita dapatkan dominan di sumsumnya itu. Nah, teknik yang terbaik ya langsung dimakan seperti itu, baik itu kemudian direbus, di sop, atau dia dalam posisi mentah kemudian kita ambil, kita cucup, itu bahasanya kayak gitu. Jadi rasanya itu kayak berlemak, itu enak sekali. Coba jangan kalau ada bakso yang kemudian ada tulang gedenya itu, tulang sapi, terus ada sedotannya itu kan ngisep sumsum, itu rasanya enak sekali. Enak itu tanda kelembabannya tinggi, jadi lembab dia, sangat-sangat lembab itu. Nah energinya sangat kuat itu, sehingga pada orang-orang yang ada kelembapan biasanya langsung mual itu, atau dia ada empedunya ada masalah, atau ada batu empedu, kemudian kalau ngelihat makanan yang berminyak dia mesti enak, atau makan yang kemudian ada cenderung kayak minyak-minyak kayak gitu kan. Kalau kita sumsum, lihat sumsum kan ketika direbus itu minyaknya banyak banget dan kemudian lengket sekali. Nah itu lembab sekali. Maka itu juga berfungsi sebagai kolagen yang membuat kulit kita menjadi lembab, tidak kering gitu. Maka kebutuhannya sangat sedikit. Sumsum itu dalam tubuh itu tidak banyak.
Itu. Maka kebutuhan kita sedikit dari tulang sapi itu kita ambil sedikit aja sudah mencukupi, sebenarnya nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, ini karena nek itu menjadi sifatnya disebut lembab sekali itu. Nah, ini kalau kita makan dengan pola seperti itu, kita akan mencukupi aja, nggak usah banyak-banyak itu. Nah, makanya ketika jangan ngerebus tulang beserta tulang aja gitu, tulang kaki atau tulang di dalam tubuh, itu akan mendapatkan dua, yaitu kebutuhan dari tulang keras kita dan kebutuhan dari sumsum kita. Itu aja sebenarnya mudah sekali, mau mentah mau matang prinsipnya sama. Kalau mentah ya kita dapat kalsium dalam bentuk bubuk gitu. Itu kalau tidak direbus itu. Maka paling mudah adalah merebus kemudian menambahi sifat asam, mau cuka maupun buah ataupun bahan yang rasanya asam, itu akan membuat kalsium itu keluar. Jadi kita dapat kebutuhan tulang keras kita dan dapat kebutuhan daripada pelumas daripada tulang itu sendiri, ataupun yang membuat tubuh tulang itu menjadi kuat atau tubuh menjadi tegak, itu dengan cara seperti itu. Jadi jangan makan daging saja tapi tulangnya direbus. Maka kalau Anda makan bakso atau makan rebusan tengkleng itu sudah sangat memenuhi kebutuhannya. Jadi dagingnya dapat, kalsiumnya dapat, kemudian sumsumnya dapat. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu wawasan dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.